Ini sangat jauh dari karakteristik seorang kepala badan haji yang kami kenal. Begitu pula saudaraku Daniel Simanjuntak. Kenapa kemudian pesimisme yang di-framing dalam laporan ini? Ya. Poin 1, tidak dapat melakukan dukungan dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji. Jadi menyusun anggaran ini ya kita juga nggak kosong-kosong amat gitu maksudnya. Cuman ada 3 miliar, kekurangan 24. Yang dilantik kok mau, belum ada anggarannya. Belum ada anggaran kok mau dilantik, Pak? Emang nggak diskusi dulu dengan Kemenpan? Masa 38 miliar layanan perkantoran, Bapak nggak mau bayar gaji orang-orang Bapak yang kerja, Pak? Ini ironis, Pak Kepala Badan, gitu. Selanjutnya dari Fraksi Amanat Nasional, Pak Sigit Purnomo. Baik, terima kasih pimpinan yang kami muliakan, rekan-rekan Komisi 8 yang kami banggakan, Kepala BP Haji, Wakil Kepala BP Haji, dan seluruh perangkat kerja BP Haji yang saya cintai dan saya sayangi. Yang pertama, izin pimpinan, kami hanya sekedar ingin mengingatkan saja, khawatir kita lupa gitu. Saya perlu untuk membacakan kembali pimpinan ya, terkait dengan Perpres 154 ini supaya kita dengarkan bersama ya. Kita simak secara baik itu. Ada 53 pasal tapi saya cukup baca 3 pasal saja ini Pak Kepala BP Haji ya. Dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan 1. Badan penyelenggara haji yang selanjutnya disebut badan merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan tugas pemberian dukungan penyelenggaraan haji. Di poin 2 itu Pak, kepala adalah kepala yang melaksanakan tugas pemberian dukungan penyelenggaraan haji. Bab 2 yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi ya. Ini ada 3 pasal. Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama. Di poin 2, badan dipimpin oleh kepala. Di pasal 3, badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pimpinan, itu yang kami bacakan. Sementara di laporan Pak Kepala BP Haji ini di halaman 12 Pak, ini sangat jauh dari karakteristik seorang kepala badan haji yang kami kenal. Begitu pula saudaraku Daniel Simanjuntak, seorang aktivis muda yang selalu berada di garis rakyat, tidak pernah lari dari soal-soal keumatan. Kenapa kemudian pesimisme yang di-framing dalam laporan ini ya. Poin 1, tidak dapat melakukan dukungan dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji. Apa yang terjadi ini saudaraku kepala badan dan wakil kepala badan? Maka pimpinan, kalau kita baca poin 1 di halaman 12 ini seolah-olah apa yang dipaparkan di halaman-halaman sebelumnya ini tidak ada gunanya. Alangkah eloknya ya, alangkah perkasanya badan haji meskipun mengalami efisiensi anggaran ya, dari pemerintah, tetapi masih pasang badan ya, masih meyakinkan presiden, meyakinkan pemerintah, meyakinkan DPR bahwa kami bisa dengan anggaran yang terbatas sekalipun kami bisa. Kenapa? Karena kita kembali ke Perpres 154. Ini sifatnya dukungan. Ini Pak, kalau kita bedah, coba bayangkan ini Pak. Pengawasan penyelenggaraan haji yang di sini Bapak anggarkan 4,4 miliar Pak. Justru yang Bapak besarkan di layanan perkantoran. Kalau Bapak dengarkan laporan kemarin Kemen P3A Pak, kalau Bapak kemarin hadir di kegiatan rapat kerja bersama Kemen P3A Pak, itu mungkin Bapak nangis juga dengarnya itu Pak. Kemen P3A setelah dikurangi dengan sekian banyak ya anggaran yang ada, apa mereka katakan? Pak,
kami akan melakukan work from home, gitu. Kerja dari rumah. Listrik kami matikan, Pak. Kegiatan-kegiatan perkantoran, ATK dan sebagainya kita nolkan, sampai seperti itu, Pak. Untuk apa? Supaya kegiatan-kegiatan pembinaan pemberdayaan perempuan dan juga pelanggaran ini bisa tetap berjalan dengan baik. Ini kalau kita kupas satu-satu, saudaraku Dhanil Simanjuntak, ini luar biasa ini. Kebetulan saya ini pernah menjadi kepala TAPD, Pak, di pemerintah Kota Palu gitu. Jadi menyusun anggaran ini ya kita juga nggak kosong-kosong amat gitu maksudnya. Nah ini kita belum masuk pada SOTK. Nah sehingga maksud saya Pak Kepala Badan, kami ini ingin memberikan motivasi kepada Bapak Pak. Justru DPR ini hari ini dalam rapat kerja ini ingin memberikan motivasi dan penguatan. Tentu yang disampaikan guru saya Pak Hidayat Nur Wahid tadi bahwa harus berhati-hati. Andai kata pergeseran dana yang 50 miliar diharapkan oleh Bapak ini kemudian tidak terjadi, nah kira-kira apa yang akan Bapak lakukan gitu. 38 miliar layanan perkantoran ini Pak, ini bisa kita pecah Pak ke berbagai sektor yang kemudian lebih berdampak langsung pada jamaah haji. Menurut saya, meskipun loh pimpinan, sementara terkait pengawasan ini pimpinan, ini juga dilakukan oleh Dirjen PIHU, PHU gitu. Bahkan di dalam aturan menteri pun melakukan pengawasan. Nah ini kan apa tidak tumpang tindih semuanya melakukan pengawasan kecuali tanpa anggaran. Yang menjadi soal pengawasan kan juga ada anggarannya gitu. Nah ini di poin C, kekurangan belanja pegawai. Cuman ada 3 miliar, kekurangan 24. Yang dilantik kok mau, belum ada anggarannya. Belum ada anggaran kok mau dilantik Pak? Emang nggak diskusi dulu dengan Kemenpan? Kalau saya sih nggak mau ya Pak pimpinan izin. Dan ini jumlahnya besar sekali Pak, 24 miliar. Masa 38 miliar layanan perkantoran Bapak nggak mau bayar gaji orang-orang Bapak yang kerja Pak? Ini ironis Pak Kepala Badan gitu. Ini waduh, berapa halaman ini kita mau bongkar semua ini Pak? Iya, kebetulan tadi bangun pagi Pak, jadi agak seger juga. Enggak, saya suka karena Pak Dhanil ini saudara saya, saudara muda saya ini memang luar biasa lah. Pak Kepala Badan nggak usah kita komen lagi karena salah satu kader terbaik yang dimiliki bangsa ini gitu. Tetapi Pak, kalau Bapak dengarkan hasil pertemuan kami dengan Bapak Presiden Prabowo yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan juga beberapa teman-teman Komisi 8 Pak Prabowo itu menaruh harapan besar loh sama BP Haji ini Pak. Besar sekali Pak. Nah kalau kemudian mohon maaf dalam tanda petik seolah-olah ini BP Haji jadi cengeng, ini tugas pertama dan tidak bisa, ini kegagalan pertama Pak. Ini kegagalan pertama BP Haji Pak. Dan kita tidak mau, DPR tidak mau BP Haji gagal melaksanakan tugas-tugas ini untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji di 2025 Pak. Nah mohon kepada kawan-kawan BP Haji ini betul-betul diperhatikan Pak. Betul-betul diperhatikan. Kalau saya kutip kemarin penyertaannya Pak Menteri Agama, dulu pendiri-pendiri bangsa ini Pak, tanpa APBN kok bisa berjalan bangsa ini. Nah ini Bapak sudah lumayan 43 miliar. Sudah lumayan sebenarnya untuk lembaga baru, badan baru ini sudah lumayan Pak. Nah kita berharap tentu juga nanti mungkin melalui pimpinan ya terkait dengan 50 miliar yang tentu juga mungkin agak berat bagi Kementerian Agama yang kemarin juga mengalami efisiensi sebesar kurang lebih 14 triliun kalau saya tidak keliru. Nah, itu tentu juga menjadi PR penting buat dibahas gitu. Jadi sebagai penutup pimpinan kami dari Poksipan masih percaya dan yakin BP Haji bisa melaksanakan tugasnya. Nah terkait dengan porsi-porsi anggaran ini saya yakin bisa dirasionalisasi sehingga masing-masing apa yang menjadi tugas kita bersama ini bisa dilaksanakan secara maksimal demi terwujudnya suksesnya pelaksanaan haji yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Haji, Tri Sukses Haji.